Yang dua, kalau yang satu suka coba ya, sekali lagi. Kan ini masih pagi, jadi kita harus semangat. Yang kedua sekali lagi. Semangat pagi. Teman-teman jawab pagi, pagi, pagi. Ya, semangat tuh, oke? Oh ya, tapi kita mulai dengan bilang apa? Semangat tuh, siap? Siap nggak? Bagus. Semangat pagi. Hebat-hebat banget ya posisi di sini. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak nih kepada ibu kelas-kelas manajer staff yang sudah mengizinkan saya untuk memberikan tips speaking di sini. Supaya nanti saya bisa ketemu sama teman-teman yang hari ini tuh ganteng-ganteng sama cantik-cantik banget. Pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget. Teman-teman tahu nggak? Ada kalimat yang bilang tak kenal maka, tapi kata aku kan tak kenal maka kenalan. Soalnya kalau misalnya kita tak kenal, kita nggak bisa sayang-sayangan, betul nggak? Kalau kita udah kenal, kita bersayang-sayangan juga bisa. Nah, jadi supaya acara kita beberapa menit ke depan nanti penuh dengan kasih sayang, maka halo teman-teman, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Agnia Rizika Fadila. Saya seorang mahasiswi Pendidikan Konseling Islam, berkuliah saat ini di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada yang tahu kan? UIN Sultan Maulana di mana? Masa nggak tahu? Di Kalimas Serang tepatnya. Ih, hebat. Nanti main ke sana kapan-kapan. Nah, udah pada kenal sama saya kan? Nama saya tadi siapa? Sebentar, nama saya tadi siapa? Wah, nggak ada yang terima. Nama saya tadi siapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat sesuatu dari saya. Betul banget kan teman-teman. Nah, karena teman-teman udah kenal saya ini masa belum? Coba saya lagi. Nama saya itu Agnia Rizika Fadila. Teman-teman bisa panggil saya Agnia atau Kak Fadila. Terserah teman-teman bebas ya. Udah kenal kan? Nah, karena udah kenal, jadi saya itu mau kasih lihat satu video buat teman-teman. Video ini tuh nanti berkaitan dengan tema yang bakalan saya sampaikan kepada teman-teman. Mau lihat videonya enggak?
Tadi game apa coba? Betul, tadi game Pau. Tapi jangan salah fokus sama gamenya ya. Nah, saya di sini bukan mau kasih tentang game Pau, tapi saya pengen kasih tahu makna di balik video tadi yang sering kadang kita mainin gamenya, game Pau. Betul? Masih ada kan yang main game itu? Ya, kalau yang cowok-cowok pasti mainnya Mobile Legends. Nah, mohon perhatian dulu ya teman-teman, sebentar. Nah, jadi video itu tuh ada kaitannya sama materi yang bakalan saya sampaikan. Pada penasaran nggak? Ya, jadi video itu tuh berkaitan dengan yang saya sampaikan. Yang bakalan saya sampaikan beberapa menit ke depan itu motivasi tentang mau sukses ya usaha. Karena apa? Karena sukses itu diusahakan, bukan ditunggu. Tunggu sukses datang, ketuk pintu rumah kalian, tok tok tok, halo aku sukses. Nggak mungkin kayak gitu. Kalau mau sukses itu ya usaha, bukan malah kalian rebahan, main efek tiap hari, tapi cita-citanya pengen sukses. Itu sangat tidak mungkin ya teman-teman. Coba sekarang aku mau nanya, siapa di sini yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Di sini pada mau sukses kan? Sebentar dulu, sebentar. Ada yang mau ini enggak? Ada yang mau ini enggak? Coba yang mau ini, kalian kasih tahu apa sukses buat teman-teman. Ayo ke depan, katanya kepada sukses. Ada yang mau enggak? Boleh, kamu di sini. Nanti tepuk tangan dulu dong buat temannya yang berani. Nama saya Fatul Dani dari kelas 8C. Sukses adalah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh semua atau secara Beri tepuk tangan dulu dong untuk temannya udah berani banget maju ke depan. Ya, tadi yang disampaikan sama teman-teman yang tadi maju ke depan itu udah yang kita usahakan sendiri. Kita punya arti sukses masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu adalah kita berhasil berada di puncak proses usaha kita, mencapai impian kita, tujuan kita, keinginan kita, serta kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu arti sukses menurut saya. Tapi teman-teman pasti tanya, siapa yang mau sukses? Banyak yang di sana juga anak-anak cowok yang di sekolah saya juga pada angkat tangan, pada pengen sukses. Ditanya 3 kali siapa yang mau sukses? Aku pada angkat tangan. Tapi ketika dikasih sebuah tantangan untuk maju ke depan, teman-teman pada mau. Itu semuanya seperti koma, betul nggak? Ya kayak gitu. Nah kebanyakan rata-rata orang itu pengen sukses tapi nggak mau usaha. Kayak tadi contoh nyatanya tuh, teman-teman bilang pengen sukses, tapi teman-teman gak ada yang usaha buat maju ke depan dapetin hadiah. Kayak gitu. Nah, kalau aku tanya nih ya, teman-teman pengen ke kamar mandi kayak ke toilet, buang air. Siapa yang nyamperin teman-teman? Toiletnya atau teman-teman yang nyamperin toilet?
soal sukses. Kenapa? Sukses itu sekarang bertanya, sukses itu benda mati atau benda hidup? Benda mati? Benda hidup. Coba yang bilang sukses itu benda hidup, kasih tahu kenapa? Nggak tahu. Yang bilang sukses itu benda mati, kenapa? Jadi ada loh yang jawab sukses itu benda mati. Di barisan sana no. Kenapa sukses itu benda mati? Sukses itu benda mati, benda hidup. Kenapa benda hidup? Sukses itu teman-teman benda mati. Kenapa benda mati? Soalnya kalau kita mau sukses, kita yang nyamperin, kita yang usaha. Suksesnya diem aja di sana. Suksesnya diem aja di ujung. Kita yang nyamperin ke ujung. Kita yang usaha ke ujung. Bukan sukses yang tiba-tiba datang ketuk pintu rumah kalian. Tok-tok-tok, halo, perkenalkan aku sukses. Kita jalan bareng biar makin sukses. Gak mungkin kan? Jadi sangat tidak mungkin. Jadi kenapa sukses itu benda mati? Ya karena kita yang berusaha untuk mendatanginya. Sama seperti halnya toilet mati. Ketika kita ingin ke toilet, kita yang berjalan menuju toilet. Gitu. Nah, untuk mendapatkan sukses itu, prosesnya itu disebut sebagai usaha. Halo. Hai hai halo. Hai hai halo. Halo. Masih pada fokus ya? Masih pada fokus ya? Teman-teman tahu gak ini siapa? Kita ambil kisah nyata ya, contoh nyata. Ada yang tahu beliau siapa? Betul, beliau adalah B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau itu adalah orang yang menciptakan pesawat di Indonesia pertama dengan nama pesawat itu Gatot Kaca. B.J. Habibie sukses menciptakan pesawat itu nggak instan teman-teman. Banyak yang harus dikorbankan, banyak usaha yang harus dikeluarkan. B.J. Habibie harus pergi ke Jerman untuk belajar ilmu tentang otomotif. Beliau banyak belajar di Jerman. Dan kalian pernah nonton film Habibie Ainun? Ada yang nonton film Habibie Ainun? Di film Habibie Ainun itu dikasih tahu kalau misalnya B.J. Habibie selama di Jerman itu hidup dengan sangat sederhana dan Ainun. Karena apa? Karena hemat pengeluaran. Bahkan mereka tuh harus, bahkan B.J. Habibie itu harus kerja sampai malam. Terus masih lanjut kerjain tugas-tugas kuliahnya. Itu gak ada yang instan. Tapi apa? Endingnya B.J. Habibie berhasil menciptakan pesawat di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kaitkan dengan video game Pau di awal, itu kita bakalan tahu kalau misalnya di game Pau itu diajarin yang tadi. Yang gerak tadi mobilnya atau tanahnya? Mobilnya. Ya, yang gerak itu mobilnya. Itu sama halnya kayak kita. Kita pengen sukses. Tadi teman-teman bilang siapa yang pengen aku. Teman-teman pada bilang aku pengen sukses. Untuk sukses itu sama seperti di game Pau. Kita yang gerak, walaupun jalan sukses itu bergelombang. Bergelombang jalan sukses tuh. Gak ada orang yang sukses itu jalannya mulus. Orang-orang kaya yang ini sangat kaya, orang-orang yang sekarang udah bisa mencapai impiannya, itu dulu melewati proses yang panjang dan berliku dulu. Jatuh dulu berkali-kali, bangkit lagi, coba lagi, dan akhirnya baru mereka bisa berhasil mencapai puncak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dalam
mendapatkan poin dan bahan bakar. Terus game PAU itu sebelum kita memulai game pasti ada kata play. Betul nggak? Betul. Di depannya ada kata play. Nah, play itu kita mulai. Di game PAU itu sebelum kita mulai main game itu pasti play. Kita berani mencoba dan memulai untuk oke, aku mau sukses. Aku bakalan sukses dan aku bakalan usahakan itu. Kayak gitu. Selalu bangkit dan berjalan kembali. Tadi dia berkali-kali gagal kan? Berkali-kali gagal. Dan juga play again. Mulai kembali, main lagi. Jadi pas waktu play again itu artinya kita gak ketika terjatuh, ketika gagal, coba lagi, bangkit lagi. Kayak gitu. Menjadikan kesalahan sebelumnya sebagai pelajaran. Di game tadi tuh semalam saya main game itu buat kasih contoh ke teman-teman. Saya berkali-kali kalah, berkali-kali gagal, tapi akhirnya berhasil mencapai level 2. Karena apa? Karena saya berani menilai dan juga itu ada keinginan untuk selalu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai suatu pelajaran. Kalau kita memiliki semua, halo. Ya, jadi kalau misalnya kita berani memiliki keinginan untuk sukses, kita harus mengusahakan itu. Sukses itu perlu action, teman-teman. Nggak bisa kita tunggu di rumah, duduk, diam. Teman-teman punya mimpi? Teman-teman punya mimpi? Punya. Itu harus diusahakan. Mimpi itu nggak akan datang tiba-tiba. Sukses juga nggak akan datang tiba-tiba. Banyak yang harus dikorbankan. Tapi hasilnya pasti akan bakalan berbuah manis. Kayak gitu teman-teman. Sukses itu bukan milik si kaya, bukan milik si cerdas, bukan milik si yang tampan, dan juga bukan cantik. Sukses itu bukan suatu privilege yang dimiliki oleh orang-orang yang tampan dan cantik. Tapi sukses itu adalah milik mereka yang berani untuk usaha dan juga bangkit kembali ketika gagal. Jadi teman-teman setelah ini kalau misalnya pengen sukses mau usaha enggak? Mau usaha. Pengen sukses kan? Mau diusahakan enggak suksesnya? Mau. Jadi jangan nunggu sukses datang karena itu enggak akan pernah mungkin. Teman-teman harus selalu ingat sukses itu ada karena diusahakan bukan karena ditunggu.